Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya beralih ke Pak Faisal dulu dari KOR. Pak Faisal, kalau kemudian ada wacana untuk diadakan vaksinasi mandiri atau kalau kata Pak Maksi vaksinasi gotong royong yang intinya tetap berbayar juga dengan alasan bahwa dunia usaha, pihak swasta bisa diminta untuk membantu mempercepat proses vaksinasi ini, apa tanggapan Anda? Kalau dilihat dari konteks makro ya secara ekonomi, dalam konteks pemulihan ekonomi sebetulnya ini ada beberapa plus point ya. Karena dia kalau ada vaksin mandiri kan idealnya berarti kan membantu pemerintah dalam mendorong imunitas masyarakat, mempercepat distribusi, kemudian meringankan juga mungkin bisa meringankan juga dari APBN ya, beban negara. Nah, yang artinya ini kalau targetnya kan mestinya adalah kalangan menengah ke atas kalau yang mandiri ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pemulihan ekonomi, ekonomi kita ini kan dibentuk paling besar konsumsi 60% dan konsumsi itu 83% adalah kalangan menengah atas. Nah, jadi artinya kalau kemudian kalangan atas ini cepat mendapatkan vaksinasi, nah artinya potensi untuk kemudian confidence untuk berbelanja, nah ini menjadi bisa pulih ya dalam tanda kutip ya. Nah, jadi itu jalurnya gitu ya. Jadi kalau konteks pemulihan ekonomi. Nah, tapi memang perlu ada beberapa catatan. Itu kalau dari sisi pemulihan ekonomi secara agregat. Ya, tapi kalau kita melihat dari sisi bagaimana nanti dampaknya terhadap kesenjangan, nah memang perlu ada beberapa catatan. Tadi jadi saya pikir beberapa kekhawatiran yang dikemukakan sejumlah kalangan, misalnya ada nggak trade off antara suplai pemerintah dengan suplai yang disediakan oleh swasta mandiri itu tadi? Kalau seandainya dibolehkan, ya karena kalau tadi misalkan beli dari pemerintah kemudian berdampak pada trade off ya artinya yang semestinya disuplai oleh pemerintah jadi berkurang, yang di swasta jadi banyak. Nah ini kan jadi ada dampaknya terhadap kesenjangan, terutama pelayanan yang basic yang diberikan kepada kalangan bawah, ya kan? Nah lalu yang kedua juga yang perlu dicatat adalah kalau kemudian tadi impor ya, entah itu nanti ternyata boleh atau tidak ya, kalaupun tidak boleh misalnya ya. Nah ini kan kita berada pada kondisi saya rasa kalau vaksin ini bisa dalam kondisi di mana demand-nya itu sangat besar sekali ya. Supply itu bisa jadi terbatas ya. Supply keseluruhan mungkin banyak ya, katakan tadi bisa sampai kebutuhannya 400 sekian juta gitu ya. Tapi kan belum mempertimbangkan bagaimana distribusinya kan. Nah, jadi supply ini dalam konteks distribusi juga. Nah, kalau ketika demand-nya besar ya, supply itu kemudian terbatas, ini kan dalam banyak kasus ya, ini kita berbicara masalah barang yang lain bukan hanya vaksin. Kan banyak sekali di Indonesia ini ya, kasus-kasus sebelumnya adalah impor ilegal ya. Entah itu pakaian jadi, entah itu barang elektronik, HP dan sebagainya, itu sudah pernah terjadi ya. Itu karena kita berada pada kondisi di mana pasar dalam negeri kita besar. Anda mengkhawatirkan bakal ada impor vaksin secara ilegal begitu? Kalau tidak ada kontrol gitu, jadi kuncinya di sini adalah memang kontrol gitu ya. Satu, tadi kalau kontrol dari sisi mutu, dari sisi keamanan kesehatan, tentu saja peran BPOM memang menjadi sangat besar. Lalu yang kedua juga kontrol terhadap tadi impor yang ilegal tadi. Oke, ini tadi Anda sudah menyampaikan dari sisi percepatan pemulihan ekonomi dan dari sisi keadilan bagi masyarakat secara umum untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau dilihat dari pemulihan ekonomi secara keseluruhan, sebagai sebuah negara tidak hanya kelas menengah ke atas, tapi ada juga kelas menengah ke bawah. Kalau kemudian ada trade off vaksinasi itu tadi, apa kira-kira impact-nya terhadap pemulihan ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah? Ya, kalau kemudian terjadi yang saya katakan tadi trade off ya, jadi artinya pemulihan dari sisi vaksinasi lebih cepat di kalangan atas, yang kalangan bawah misalkan banyak terjadi hambatan, maka tentu saja dari sisi ekonominya ya, pemulihan dari sisi kesejahteraan ya, penciptaan lapangan pekerjaan dan macam-macam ya dari sisi ekonomi, ini dari kalangan bawahnya tentu saja menjadi lebih lambat pertumbuhannya. Yang di atas akan lebih cepat, dan itu sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi ya. Jadi pertumbuhan dari sisi pendapatan ya di tingkat atas ya dibandingkan dengan tingkat bawah itu beda. Itu dari sisi
pertumbuhannya saja, lebih lambat yang bawah gitu. Jadi artinya potensi kesenjangan memang bisa jadi melebar. Dan kalau kita lanjutkan lagi ke potensi pemulihan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka pendek mungkin bisa akan cepat tadi ya, kalau yang kalangan menengah atasnya lebih cepat kemudian imun dan lebih cepat berkonsumsi, tapi dalam jangka panjang ini tetap akan meredam dari pertumbuhan ekonomi. Oke, Pak Ari, saya minta untuk membahas ini dari sisi impact kesehatan kepada masyarakat keseluruhan. Kalau sampai ada wacana vaksinasi secara mandiri, kira-kira apa sih dampaknya? Ya, pertama begini, kalau prinsipnya memang tujuan daripada vaksinasi ini adalah bagaimana secepat-cepatnya cakupan itu bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tadi ya kan targetnya 180 juta. Karena sekali lagi ini herd immunity ini harus kita capai. Karena kalau herd immunity ini tidak tercapai, walaupun misalnya sebagian artinya baik tadi yang gratis maupun yang mandiri, apalah gotong royong segala macam itu dapat, tapi juga belum mencakup semua, tetap kita nggak berhasil kita bilang. Pasti kasus itu akan ada di Indonesia ini. Jadi sebenarnya buat saya sih pertama adalah justru yang sekarang kita mesti bereskan ini kan saat ini kan kita hitung deh berapa persen sih baru yang tercakup dari vaksinasi yang ada 3 juta dosis ini gitu loh. Kenyataannya kan memang belum semulus yang kita harapkan. Ya, kemudian juga kan kita bicarakan oke lah pendaftaran juga belum lancar ya kan. Kemudian juga masih banyak ya kita mesti hitung aja deh berapa persen sih sebenarnya udah dapat, itu pertanyaannya dulu. Kira-kira berapa persen sih yang sudah dapat nih dari jumlah yang ada sekarang ini. Jadi menurut saya justru ya terus terang saja kan wacana vaksin ini kan di awal memang pemerintah menyampaikan bahwa ini tidak semuanya gratis. Oke, kemudian banyak tekanan termasuk juga waktu saya sampaikan bahwa ini bicara soal kesehatan masyarakat. Jadi yang didahulukan mesti disampaikan bahwa ini gratis. Terlepas nanti ada wacana lain silakan. Oke, Pak Presiden menyampaikan bahwa ini gratis. Kemudian dalam beberapa hari ini ada wacana lagi mandiri atau gotong royong. Jadi artinya begini, sebenarnya poinnya adalah yang komunikasi untuk masyarakat yang penting adalah disampaikan kepada masyarakat bahwa dalam rangka mengejar target 70% itu. Jadi bukan bicara soal bayar atau tidak bayar. Karena kalau bicara soal bayar atau tidak bayar, ini nanti akhirnya keadilan segala macam, keseluruhan sosial gitu loh. Yang kita bicarakan gini adalah apa nih? Oke nih pemerintah sekarang kita mesti jujur. Pemerintah nih ada masalah nggak sih sekarang ini dalam memberikan vaksinasi kepada masyarakat, pada dokter-dokter? Kan kenyataannya juga ini belum lancar. Ya masih berapa persen sih di rumah sakit itu yang udah dapat dokter-dokternya atau perawat-perawatnya misalnya seperti itu. Jadi ini mesti dipastikan dulu. Ini beres atau tidak begitu loh. Nanti oke, kalau terus terang ini bicara soal distribusi. Ya kalau distribusi ini lancar, ya arti tadi nih, ayo bersama-sama swasta juga mau terlibat. Betul tadi memang saat ini pun kan dokter-dokter itu bukan dokter-dokter pemerintah saja. Saya tahu nih teman saya yang bekerja di rumah sakit swasta itu mendapat suntikan, dia bekerja di rumah sakit swasta. Kalau bicara soal vaksinator, Mbak, saya singgung sedikit tadi, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya buat kami, petugas kesehatan, vaksin ini adalah sesuatu yang rutin. Kita udah puluhan tahun, saya di puskesmas tahun 92 saya di puskesmas itu kerjaan saya itu ya vaksinasi udah nggak, itu istilahnya udah nggak ada masalah, mau perawat semua kita nyuntik udah nggak ada masalah. Jadi vaksinator nggak ada masalah buat kita, artinya seluruh petugas itu kan cuma tinggal menyuntikkan aja intramuskuler. Cuman masalahnya adalah bagaimana vaksin ini tetap ya dijaga ya safety-nya, keamanannya, kualitasnya sampai kepada pasien. Itu yang jadi masalah. Itu yang selalu saya sampaikan, rantai dinginnya harus dijaga gitu loh. Nah, jadi sekali lagi masalahnya tadi mau mandiri mau apa, tadi saya bilang komunikasi yang betul tuh ngomongnya begitu, mengejar target 70%. Ayo kita gotong royong. Nah, itu tadi jangan bilangnya ini ada yang bayar atau tidak bayar. Itu yang akan menyebabkan kecemburuan sosial, Mbak. Oke, tadi yang poin yang sangat penting yang diucapkan oleh Pak Ari adalah sebenarnya berapa yang sudah tervaksinasi dengan program kita yang awal ini. Pak Maksi, saya mengutip pernyataan dari Pak BGS sendiri, Menteri Kesehatan pada 20 Januari lalu, ini di Zoom conference begitu, menyatakan bahwa sebenarnya per 20 Januari baru 70.000 orang yang divaksinasi. Ini tentu jauh di bawah waktu itu target dari pemerintah
yang pengen ada sekian puluh ribu dalam satu hari bisa divaksinasi. Ini 7 hari dari 13 sampai 20 Januari baru 70 ribu. Bagaimana cara kemudian ini ditingkatkan lebih dulu baru kita kemudian memikirkan soal vaksinasi mandiri? Ya, terima kasih ya Mbak Sofi. Jadi yang disampaikan Prof. Ari itu benar. Bahwa memang tahap awal itu di 3-4 hari pertama, karena kita juga menggunakan data peduli satu data untuk pelaksanaan vaksinasi ini digabungkan antara sisi informasi SDM kesehatan untuk tenaga kesehatan dan pikir yang punya BPJS. Memang ada masalah di registrasi. Ya, 3-4 hari jalan ada masalah dan kami langsung Pak Menteri langsung mengambil keputusan dan itu sudah diberesin. Jadi tidak ada lagi registrasi ulang. Bikin ribet tuh, udah ada. Dan semua sekarang sudah terregistrasi bagi yang mendaftar lewat SSDMK. Dan saat ini tadi posisi baru rapat dengan Pak Menteri, saya sudah laporkan sudah ada 170 ribu lebih yang divaksinasi. Jadi progresnya itu per hari ini kita rata-rata 40 ribu baru untuk 92 kabupaten kota untuk tahap pertama. Mulai hari Senin depan itu kita akan seluruh 514 kabupaten kota akan jalan mulai hari Senin depan. Vaksinnya sudah mulai distribusi sejak kemarin. Oke, Ya, semua daerah. jadi 170 ribu ini sampai dengan hari ini ya, per tanggal 23 Januari ya? Ya. Ada juga yang disampaikan oleh Pak BGS adalah bahwa tenaga kesehatan rupanya juga masih tetap kesulitan divaksinasi karena banyak yang tidak sehat. Itu bagaimana Pak? Ya, memang angka secara riset kesehatan dasar, saya kira Prof. Ari juga tahu, memang untuk hipertensi di Indonesia kan itu hampir 15% rata-rata. Orang ada hipertensi, itu salah satu syarat. Tapi ini pun kan bisa diobati, sehingga mereka bukan tidak divaksin, tapi ditunda, delay. Jadi diterapi dulu 3-4 hari, sekarang kami sudah buka di sistemnya, dia balik, langsung juga divaksin. Saya mau meminta respons dari Pak Maksi soal kekhawatiran dari Pak Faisal tadi. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa vaksinasi mandiri, vaksinasi gotong royong, apapun itu namanya, tidak kemudian trade off dari vaksinasi yang memang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Tidak kemudian mengurangi jatah vaksinasi gratis yang untuk masyarakat kemudian bisa dibeli oleh pengusaha. Pak Maksi. Pak Maksi? Oke, saya terputus hubungan dengan Pak Maksi. Kita coba untuk memperbaiki hubungan audio dengan Pak Maksi lebih dulu. Saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam, segera kembali.